Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Chandra Matronium. Saya adalah mahasiswa S1 Fisika UNER Universitas Airlangga. Yang dimana ini saya akan membuat video tentang Artificial Intelligence, atau kita bisa sebut kecerdasan buatan. Artificial Intelligence itu banyak macamnya. Yang paling sering dipakai salah satunya yang pertama AI itu sendiri, logika fuzzy dan ANN atau GST. AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, biasanya bisa dipakai. Salah satu contoh banyak dipakai di game seperti PB, Dota. Bisa kita lihat salah satunya ini Dota keyboard atau Artificial Intelligence. Atau yang biasanya AI itu juga pada robot seperti Asimo. Asimo itu merupakan salah satu dari AI. Nah, yang kedua, logika fuzzy. Logika fuzzy ini merupakan salah satu kecerdasan buatan yang membahas, mengsimulasikan tentang perasaan manusia, dimana kayak biasanya kita ada suatu perasaan yang kurang panas, agak panas, atau sangat panas. Mungkin bisa kita cari contoh. Dari gambar aja. Contoh ini kita bisa contoh. Nah, ini salah satu contoh grafik logika fuzzy. Fuzzy kalau dalam komputer mungkin hanya menjelaskan ketika rank 1 sampai 2 itu bisa very low, untuk sampai ke sini. Untuk sampai ini low, medium, high, dan very high. Sedangkan untuk menggunakan logika fuzzy, kita ketika di sini itu bisa menjadi very low atau bahkan bisa low, tergantung situasinya, kondisinya, dan di sini pun bisa jadi medium dan bahkan bisa jadi low. Untuk yang pasti di sini pasti ketika posisi di sini yang jelas medium, di sini high, very high. Ketika di sini bisa jadi high, bisa jadi very high. Fuzzy sendiri biasanya untuk komputer biasanya dipakai ketika untuk sensor-sensor seperti temperatur, biasanya untuk RPM suatu motor untuk mengaduk sesuatu lah atau apa. Nah, sedangkan yang ketiga ANN atau GST. ANN atau GST itu Artificial Neural Network, atau yang bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia jaringan saraf neuron. GST atau ANN atau yang disebut jaringan saraf neuron itu merupakan pengaplikasian pensimulasian tentang gimana saraf otak itu bekerja dan dijalankan di komputer, dimana banyak sekali input awal seperti di otak kita. Kita lihat salah satu contoh gambarnya. Nah, ini kita bisa buat contoh. Nah, di sini GST itu inputnya bisa tergantung kita buatnya. Banyak parameter yang bisa dilakukan.
Contoh, kita akan menggunakan mengidentifikasi suatu gambar untuk mendeteksi mobil. Nah, kita bisa lihat input parameternya ini biasanya kita ganti dengan berapa kali berapa ukuran fotonya. Contoh, kita mengambil ukuran foto 100 kali 100 pixel, berarti jumlah inputannya ya 100 kali 100, berarti sekitar 10.000. Nah, untuk ini Y2, YK ini merupakan, untuk Z1, Z2 ini merupakan hidden layer, dimana itu pengaplikasiannya biasanya bisa 1, bisa 2, bahkan bisa lebih tergantung metode kita yang dipakai, dimana ini untuk mencarikan hasil output yang tepat. Output pun kita kalau untuk mengeluarkan bisa 1, bisa 2, bahkan bisa lebih, tergantung output yang kita inginkan. Jadi ketika pembelajaran, kita bisa menggunakan data pembelajaran yang tetap, contoh untuk mengidentifikasi sedan. Jadi kita bisa menggunakan banyak sekali foto sedan, jadi outputnya diulangi terus sampai output keluar itu mengatakan sedan, dimana hidden layer di sini ada bobotnya, itu akan diajak terus menerus sampai dia benar. Selanjutnya, banyak sekali yang berhubungan dengan AI. Yang berikutnya kita bisa sebut gunung atau basis pengetahuan. Atau kita bisa basis pengetahuan ini itu menjelaskan untuk menggunakan AI, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan biasanya untuk digunakan AI untuk menyerupai sebuah pakar, di mana di sana kita dapat mewawancari pakar tentang pertanyaan, contoh seorang pakar keuangan atau pakar politik lah, atau terserah. Jadi kita tentukan, kita tanya parameter-parameter apa yang sangat penting dimasukkan jadi pertanyaan penting dan tak penting. Dimana maksudnya penting itu pertanyaan pokok yang selalu ditanyakan dia ketika ada yang konsultasi ke dia. Contoh, ketika seorang dokter, dia pasti tanya, ketika Anda flu, itu ketika memang dia dokter spesialis flu, contoh ya, apakah Anda flu, apakah Anda batuk, atau apakah Anda apa, itu kan salah satu contoh pertanyaan yang memang pertanyaan wajib untuk ditanyakan. Jadi kita selalu mewawancarai dokter, salah satu spesialis yang akan kita buatkan basis pengetahuannya, kita buat sistemnya, kita buat mind map-nya, urutannya mana pertanyaan ini memiliki bobot berapa, pertanyaan ini memiliki bobot berapa, dan kita buat literasi, berapa kali jumlah literasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawabannya hingga komputer itu memunculkan jawaban. Nah, ini bisa kita lihat, ini salah satu contoh mind map tentang beasiswa bermasalah, di mana ada induknya B01, B02 dan sampai B21. Di dalam sini ada pertanyaan S01, S02, S03 dan selanjutnya, di mana ketika pertama kali dijalankan akan muncul bilangan random untuk pertanyaan dan bobot-bobot itu akan dijumlah. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya tentang artificial intelligence. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.